Ya, selamat sore. Selamat sore. Selamat bergabung dengan Sinau. Ya, oke, selamat sore semuanya. Ya, semoga kita semua sehat dan sore ini udara segar. Kita akan menikmati bincang-bincang selama 1,5 jam bersama Ellen Patricia. Ya, kita tunggu Ibu Ellen untuk join dengan kita. Iya, ini ya. Ya, betul. Oke. Oke, Ed. Ya, selamat sore semuanya. Selamat bergabung di Sinau. Ya, nah, halo Bu Ellen. Selamat Halo, sore. selamat Sehat sore. ya? Oke. Sehat, alhamdulillah. Sepertinya jadwal Bu Ellen hari ini padat sekali. Malam nanti masih ada kegiatan, tapi sore ini berkesempatan dengan Sinau. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, selamat datang di Sinau. Kita hari ini akan berbicara masalah topik yang pakarnya ada di depan kita, Ibu Ellen Patricia. Gelarnya macam-macam, dan nanti saya pikir Ibu Ellen yang memperkenalkan diri saja ya. Dan mungkin sebelum nanti Ibu Ellen memperkenalkan diri, saya ingin sampaikan kepada peserta yang sore ini hangout dengan kita, siapapun yang ingin sertifikat, kita Sinau menyediakan. Tetapi kita akan 5 IG live untuk topik yang berbeda-beda. Dan setiap kita tayang, kira-kira kita akan belajar selama 90 menit, which is 45 kali 2, itu 2 CPL. Nah, teman-teman nanti meringkas hasil diskusi kita, lalu di email ke Gmail-nya Sinau. Nanti kami cek, dan itu berarti kita hargai membuat tugas itu 2 JPL. Berarti setiap sesi, setiap topik, itu kita dapat 4 JPL. Ketika kita bisa dapat 5 pertemuan, maka kita mengumpulkan 20 JPL, dan kita akan mengirimkan sertifikat ketika semua tugas resume itu terkumpul ke Ibu dan Bapak melalui email. Memang ada penggantian sertifikat, dan karena kita pemeriksaan hanya Rp50.000 untuk 5 pertemuan itu untuk penerimaan sertifikat. Bagi yang ingin memperolehnya bisa mengikuti tugas-tugasnya. Tapi bagi yang hanya ingin mendengar dapat ilmu, tidak perlu membuat tugas, tidak apa-apa. Gitu ya? Oke. Baik, topik hari ini cukup seru tentang emotional intelligence bersama Ibu Ellen Patricia. Kita nanti akan sampai jam 4 sampai setengah 6. Bisa ya Bu Ellen ya, 1,5 jam. Nanti kalau jam 1 jam biasanya kita akan cut off. Nanti kita akan sambung lagi, teman-teman bisa join lagi. Oke, Ibu Ellen boleh perkenalan dulu nggak supaya peserta semakin mengenal siapa Ibu Ellen ini. Silakan Ibu Ellen. Oke, terima kasih Bu Yuli untuk kesempatannya. Senang bisa berbagi lagi dengan Sinau. Ya, nama saya lengkapnya Ellen Patricia. Background saya sebenarnya awalnya dari bidang konseling, kemudian melanjutkan lagi ke bidang coaching. Mengambil sertifikasi internasional di International Coach Federation dengan gelar ACC. Nah, saat ini sedang berusaha naik level untuk naik ke gelar presisi. Makanya lagi cukup banyak kesibukan saat ini. Aduh, selamat ya Bu. Thank you ya. Jadi sehari-hari saya banyak berkegiatan di bidang ini, tentu coaching, professional coach dan juga professional counselor, dan klien-klien banyaklah di berbagai negara, dan itu di luar kegiatan di Yayasan Busur Emas. Jadi sekali lagi terima kasih sudah bisa berbagi di sini. Oke. Ya,
berarti di depan kita adalah orang yang paling tepat yang berbicara tentang masalah emotional intelligence. Selain memang Bu Ellen selaku konselor, juga memang sudah banyak menyampaikan materi-materi topik ini. Sekian tahun, bahkan mungkin belasan tahun ya Bu Ellen ya. Nah, saya sendiri nanti akan belajar dari Bu Ellen ya, karena itu bukan bidang saya. Karena itu peserta yang sekarang hangout di sini, mari kita simak dengan sungguh-sungguh ilmu apa saja yang akan dibagikan oleh Ibu Ellen. Jadi jangan sampai kita nggak dapat sesuatu. Paling tidak untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita, dan juga untuk murid-murid kita atau anak-anak kita. Oke. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang merayakan Idul Fitri, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kedepannya semakin baik dan bisa mengembangkan diri kita, khususnya dalam mengelola emosi. Karena kalau Hari Raya Idul Fitri ini kan kayaknya hubungannya juga erat dengan emosi ya, Bu Ellen ya. Supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Baik, oke, kita akan segera mulai. Kita mendapatkan informasi dari Instagram tentang pilihan. Nah, hidup itu kan penuh pilihan. Pilih yang mana nih? Sahabat yang seperti apa? Karena hidup kalau tanpa sahabat kan kayaknya juga kering banget ya. Punya sahabat yang cerdas, pinter, sukses, kaya, pokoknya sahabat ideal lah. Tapi sibuk banget, nggak pernah nanyain kabar kita. Nih sahabat loh, bukan sekedar teman ya. Cuek terhadap perasaan kita, nggak perhatian. Seperti itu, atau kita punya sahabat yang biasa-biasa aja, kurang cerdas, juga mungkin kondisinya biasalah pokoknya ya, tapi dia care banget dengan kita, sering menanyain kita, bahkan helpful banget kalau kita perlu bantuan, dia ringan tangan. Nah, itu menjadi pilihan kita. Kemudian juga ada pilihan yang berikutnya tentang rekan kerja. Kalau kita guru ya teman guru kita, kalau kita bekerja ya teman di mana kita bekerja, teman kantor atau teman bisnis dan sebagainya. Milih yang mana, punya teman, partner yang pinter, serba tahu, serba bisa ya, tapi pelit ilmu. Kalau kita tanya, kita punya masalah, kita minta solusi, mereka menolak ya, atau kadang jawabnya ketus sambil marah-marah ya. Atau punya rekan kerja yang biasa-biasa aja, tapi punya semangat belajar yang tinggi dan suka berbagi ilmu dengan kita. Termasuk nih, kalau ada Instagram live loh di Sinau, ayo join yuk, kita belajar sama-sama. Jadi dia orang yang suka berbagi ilmu. Atau kita punya kepala sekolah. Kalau guru ini pasti punya kepala sekolah. Kepala sekolah yang seperti apa? Kepala sekolahnya punya prestasi banyak ya, hebat lah. Tapi tidak bisa mendengar masukan dari anak buahnya, memimpin dengan otoriter, tidak punya rasa untuk mempercayai guru-guru di bawah naungannya, nggak bisa bimbing, nggak bisa mengarahkan. Nah, atau punya kepala sekolah biasa aja, tapi dia bisa menerima masukan kita, memberi kepercayaan kita, bisa membimbing kita, membuat kita berkembang. Tentunya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Nah, kita sering melihat orang-orang itu fokus pada pendidikan akademis kan, tapi kurang meningkatkan emotional quotient-nya. Jadi mereka hanya mengejar kesuksesan yang di bidang EQ, tetapi tidak mengejar yang di bidang emosi. Padahal emosi ini kayaknya penting. Nah, coba kita mau dengarkan pendapat dari Bu Ellen tentang hal-hal yang berhubungan dengan emosi. Karena mungkin sebelum ke Bu Ellen, kita melihat di era pandemik ini, kita sering mengamati, bahkan kadang ada video-video viral, orang ditegur karena melanggar aturan PSBB, marah, meletup-letup, meledak-ledak, ya kan? Itu sepertinya ada hubungannya dengan kecerdasan emosi ya Bu Ellen ya. Kan banyak kan kasus kemarin putri saya ke Informa beli sesuatu, orang antrinya disuruh pindah, kemudian ternyata yang antrian pendek itu
mestinya lebih cepat, tapi karena ada satu kasus sehingga lebih lama. Si orang tersebut marah-marah saat seluruh mall bisa kedengaran dengan suaranya yang melengking-lengking dan teriak-teriak. Nih kayaknya nih ada masalah atau bukan masalah, mungkin kurang bisa mengelola emosi dan sebagainya. Mungkin Bu Ellen bisa menjelaskan ini sebagai pengantar tentang quote-quote tadi dan juga 2 case tadi. Silakan Bu Ellen. Ya, terima kasih banyak Bu Juli. Ya, memang betul sekali bahwa banyak dari berbagai hal yang kita lakukan itu justru sebagian besar datangnya dari kecerdasan emosi kita atau dipengaruhi oleh kecerdasan emosi kita. Karena ketika seseorang dikuasai oleh emosi, tidak peduli seberapapun cerdas orang itu. Even kalau kita ngomong kan biasanya kecerdasan itu kan diukurnya dengan IQ biasanya ya, intellectual quotient. Tidak peduli IQ-nya setinggi apapun, even Einstein mungkin IQ-nya katanya 200 gitu ya. Itu kalau sudah dikuasai oleh emosi, IQ yang setinggi itu tidak lagi menjadi berdampak. Karena segala keputusan, segala perkataan, segala perbuatan itu akhirnya datangnya dari emosi ketika seseorang dikuasai oleh emosi. Artinya, untuk membuat kecerdasan intelektual yang tinggi tadi berdampak, dia harus mampu untuk bisa mengelola dan menguasai emosinya, bukan dikuasai oleh emosi. Sehingga perkataan, perbuatan, tingkah laku semuanya datang dari hasil pikiran yang jernih dan sehat dan logis yang mungkin IQ-nya tinggi tadi. Bahkan kalau tadi ngomong pilihan, saya yakin kalau tadi diberikan pilihan-pilihan itu ya, kebanyakan pasti memilih yang orang yang secara umum digambarkan bisa memilih perilaku yang menunjukkan empati dan juga bisa menunjukkan kemampuan untuk bisa mengelola emosi dan juga kemampuan untuk bisa biasanya kita sebut setting healthy boundaries. Karena ada juga orang-orang yang demi untuk disukai, disenangi, itu akhirnya sulit berkata tidak dan akhirnya stres sendiri. Dan akhirnya ketika dia stres, itu malah berdampak bagi kesehatannya dan malah menyusahkan lingkungan terdekatnya gitu ya, karena dampaknya yang justru merasakan justru kan orang-orang terdekatnya. Jadi bagaimana hidup balance dengan semua aspek dan konteks kehidupan dan bisa berdamai dengan apapun yang datang dan bisa menyikapi itu dengan baik dan melewati itu dengan baik. Itu menurut saya justru kunci kesuksesan untuk melewati apapun yang terjadi pada kita. Oke, saya sambil nyatet nih Bu Ellen soalnya nggak mau kehilangan momen-momen yang bagus. Oke, jadi tadi Bu Ellen bilang hidup harus balance ya, berdamai dengan kondisi yang akan datang yang kita juga tidak tahu kondisinya akan seperti apa. Betul sih, pemerintah kita juga sudah mulai mengusulkan, oke, berdamai dengan COVID-19. Ya, artinya bukan sekedar berdamai dengan penyakitnya atau dengan virusnya, tetapi kita juga berdamai dengan situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk ya menghadapi berbagai perubahan ini. Dan ternyata itu bagian dari kecerdasan emosi. Orang-orang yang tidak cerdas emosinya bisa jadi ya tidak bisa untuk menerima kondisi ini. Seperti itu ya Bu Ellen ya. Oke, ya baik. Nah, Bu Ellen, seringkali tadi kan Ibu Ellen juga bilang orang orang bisa sukses kalau dia bisa hidupnya balance dan bisa berdamai, ya. Kemudian kemampuan berpikirnya akan bisa berkembang kalau emosinya tuntas. Maksudnya bisa dikelola dengan baik. Nah, tadi kan berarti berhubungan antara kecerdasan emosi itu dengan EQ dan kemampuan berpikir itu berhubungan dengan IQ. Nah, dan kita sering dengar bahwa yang membuat orang sukses itu tadi di masalah EQ. Nah, bagaimana komentar Bu Ellen tentang seberapa penting kehidupan yang sekarang ini dan mendatang EQ itu berperan? Oke, sebenarnya kalau sekarang ini bahkan sebelum pandemi sebenarnya dari sekarang ini ke depan justru kecerdasan emosi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan sejak tahun 2015 itu yang beberapa kali saya sempat singgung juga, sejak tahun 2015 atau 2016 World Economic Forum itu sudah memprediksi bahwa mulai tahun 2020 dan seterusnya
kecerdasan emosi akan menjadi salah satu dari top 10 skill yang diperlukan orang untuk bisa sukses menghadapi masa depan yang kita tahu perubahan begitu cepat, dan uncertainty, ketidakpastian itu menjadi sesuatu yang harus menjadi teman dekat, karena memang banyak hal yang kita tidak bisa pasti. Kapan PSBB berakhir, kapan new normal akan mulai, new normalnya seperti apa, betul. banyak hal tidak pasti. Dan itu menjadi sesuatu yang kita perlu rangkul dan balik lagi berdamai dengan itu. Tentunya ketika kita mau rangkul sesuatu yang tidak pasti, kalau kita tidak bisa mengelola emosi, itu akan struggle sekali. Salah satu kemampuan emosional yang menentukan sebenarnya dalam emotional intelligence kan bisa membedakan antara mana area kontrol saya dan mana area yang bukan kontrol saya. Seringkali kontrol itu kan sesuatu yang sangat ilusif ya. Saya berpikir saya bisa mengontrol anak, tapi pada faktanya tidak ada yang bisa mengontrol anak kecuali anak itu sendiri. Kita bisa menakut-nakuti anak, yes. Kita bisa mempengaruhi anak, yes. Tapi mengontrol tidak pernah bisa. Karena mengontrol tuh ibaratnya udah kita takut-takutin, udah kita marahin, dia masih bilang, gak apa-apa, marahin aja, gak apa-apa, pukul aja. Udah kalau kayak gitu, terus apa yang bisa kita kontrol gitu ya? Gak ada yang bisa kontrol kalau anaknya sudah sampai di titik yang itu. Artinya, balik lagi kemampuan untuk membedakan itu menjadi sesuatu yang sangat dominan nantinya, yang kaitannya akan banyak ke berbagai hal. Ya, wah, Bu Ellen baru ngomong soal kontrol emosi ya. Mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Itu baru satu dari bagian kecerdasan emosi. Mungkin peserta juga pengen tahu lebih jauh. Sebetulnya EQ itu dimensinya apa saja. Jadi supaya kita bisa ngerti. Belum tadi kalau kita tadi ngomong kontrol aja, mana yang bisa kita kontrol, kita tahu diri kita sendiri. Mana yang bisa kita kontrol aja kita kadang sulit. Karena kita sering kan uncontrol, ya kan? Itu baru satu. Tapi yang lainnya apa saja sih yang sebetulnya tercover dalam EQ? Oke, ya. Kalau kita ngomongnya di kalangan awam, seringkali orang awam itu membedakan antara kecerdasan emosional itu dan kecerdasan sosial secara umum. Which is nggak salah juga. Salah bagaimana kita mengkategorikan. Maaf. Kayaknya agak putus-putus sedikit ya. Maaf Bu Ellen. Oh oke. Sepertinya tadi agak saya ulang putus-putus ya. sedikit. Oke, sekarang oke ya. Ya, jadi secara umum memang seringkali ada pengkotakan antara kecerdasan emosional dengan kecerdasan sosial. Itu tidak salah, karena ini cuma masalah pengkategorian. Biasanya yang dikategorikan sebagai kecerdasan emosional berkaitan dengan diri sendiri. Dan ketika disebut kecerdasan sosial, itu adalah kecerdasan emosional yang berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau di dalam teori kecerdasan emosi, itu sebenarnya ada di bawah satu payung kecerdasan emosi secara utuh. Karena kecerdasan emosi itu punya beberapa kuadran sebenarnya. Ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 5. Tapi antara 4 dan 5 sebenarnya tidak bertentangan satu sama lain. Yang pertama, kalau kita ngomongnya kuadran, itu yang pertama itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri, oke. Ya, yang sering disebut juga sebagai self-awareness. Oke. Nah, ini merupakan fondasi dari kecerdasan emosi. Usianya berapapun, tetap kecerdasan emosi itu pasti fondasinya adalah kesadaran diri tadi. Oke. Nah, setelah kesadaran diri bisa dibangun, barulah bisa naik lagi ke atas menjadi pengelolaan diri. Nah, pengelolaan diri ini sekali lagi harus dibangun di atas kesadaran diri. Seringkali kita maunya lompat, masuk langsung kepada pengelolaan diri tanpa berusaha membangun kesadaran diri. Why-nya, kalau istilah Bu Yuli itu why-nya. Nah, padahal justru why-nya itu yang akan membuat ini akan mampu bertahan, dan justru tidak cuma bertahan tapi berkembang di level pengelolaan diri tadi. Nah, nanti setelah pengelolaan diri ini terbangun, akan ada kuadran berikutnya, yaitu mengenali
orang lain atau memahami orang lain. Kenapa? Karena kalau kita memahami diri sendiri aja masih sulit, memahami perasaan sendiri masih sulit, bagaimana kita mau memahami perasaan orang lain? Memahami kenapa saya melakukan ini masih sulit, itu akan lebih sulit lagi untuk memahaminya untuk orang lain. Karena untuk orang lain jauh lebih abstrak dibandingkan untuk diri sendiri. Jadi kalau kita lihat demikian, berarti kan kecerdasan sosial ini harus dibangun di atas kecerdasan emosional. Ya. Karena kalau tidak, nggak mungkin terbangun kecerdasan sosial yang sungguh-sungguh kecerdasan sosial. Bukan cuma sekedar acting kecerdasan sosial. Karena itu dua hal yang sangat berbeda. Dan nanti level yang paling tingginya, kalau di dalam kecerdasan emosi, itu adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik ini tentunya kalau kita lihat ada hubungan dengan diri sendiri, itu menjadi dasar untuk kita membangun hubungan dengan orang lain. Karena kalau kita masih sulit berdamai dengan diri sendiri, apalagi berdamai dengan orang lain, itu akan lebih sulit lagi sebenarnya. Jadi sekali lagi itu merupakan rangkaian, satu kontinum gitu ya, pengembangan dari beberapa aspek tadi. Itu keseluruhannya, ya kalau kita ngomong kecerdasan emosi. Jadi sangat luas sebenarnya kecerdasan emosi tersebut. Ya, oke. Kita lihat tadi betapa 4 dimensi itu menjadi stages ya, dimana kesadaran diri ini penting banget. Kadang orang ini kurang bisa perhatian kepada sesuatu yang di dalam, ya nggak Bu Ellen? Kita ini kadang lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya fisik, ya kan? Dari penampilan kita, ya, termasuk performance kita lah, sesuatu yang memang jelas, dan kita juga melihat orang lain itu secara fisik. Padahal manusia itu kan dimensinya nggak cuma fisik yang kelihatan aja, ada dimensi something inside yang orang kalau bilang wah inner beauty ya, sesuatu yang memang harus kita kenali, harus kita sadari, dan harus kita bangun agar yang di dalam ini juga kuat. Jangan sampai fisik kita ini bagus tetapi di dalamnya itu nggak bagus. Nah, menurut saya emosi itu kan, kecerdasan emosi ini kan sesuatu yang di dalam, yang harusnya kita juga peduli. Makanya kita mengadakan IG Live ini berkaitan dengan hal ini setelah kita tahu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Kalau kita guru, maka kita harus menularkannya ke anak-anak. Nanti kita akan berbicara tentang hal itu. Kalau orang tua tentunya bagi keluarga kita. Nah, tadi mungkin ada contoh-contoh seperti apa ya Bu Ellen tentang EQ itu, yang kalau tadi kan baru dimensinya ya yang disebutkan. Secara spesifik tadi kan baru kesebut kontrol diri. Mungkin ada nggak contoh-contoh apa saja yang mencakup kecerdasan emosi? Oke. Banyak contoh. Ini saya barusan beberapa waktu lalu ada klien dari luar Indonesia, dia mau berusaha, dia merasa sulit sekali mengelola waktunya. Udah dewasa, cukup berhasil juga di dalam pekerjaannya, cuma karena kondisi yang seperti ini kan segala sesuatu berubah. Sehingga untuk mengadaptasikan diri dengan perubahan banyak hal yang harus dilakukan. Nah, ketika dia mau mencoba melakukan banyak hal, dia merasa kesulitan untuk mengelola waktunya. Dan itu yang awalnya dia sampaikan sebagai permasalahannya, kenapa dia minta sesi dengan saya. Tapi kemudian ketika kita gali lebih dalam, apa sih yang menyebabkan kok dia menjadi sulit mengelola waktunya, dia mulai mengerucut kepada satu hal yang dia tunda-tunda terus. Sehingga dia mengerjakan banyak hal, tapi untuk satu hal ini dia tunda-tunda terus. Dan kemudian kita akhirnya berbicara kepada apa sih yang menyebabkan dia menunda-nunda terus hal ini. Kemudian akhirnya terungkaplah bahwa sesungguhnya dia merasa tidak confident untuk bisa mengerjakan hal tersebut. Tapi dalam percakapan di awal dia nggak aware
Dia nggak aware bahwa inilah akar permasalahannya dia. Dia cuma berpikir masalah dia adalah time management. Jadi dia muter-muter ngomongin time management, strategi time management, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita gali lebih dalam, ternyata akar permasalahannya bukan di time management, bukan di skill, tapi akar permasalahannya ada di dalam, tadi yang Ibu Yuli katakan. Akar permasalahannya ada dia nggak confident dengan dirinya, makanya ini dia tunda terus. Mau sebanyak apapun strategi time management dikumpulkan, selama confident itu tidak ditangani dan diresponi, dan tidak coba ditumbuhkan, itu akan berulang-ulang terus. Dan biasanya yang tadi itu, orang lebih cenderung lihatnya di permukaan. Kalau permukaan gampang soalnya. Permukaan itu kan ya tadi, masalahnya time management itu, kalau di dunia kami kita sebutnya cuma fenomena. Di bawah fenomena selalu ada akar. Jadi kita berusaha melihat beyond fenomena. Apa sih akar di balik fenomena tersebut yang biasanya itu memang ada di dalam. Fenomenanya orang marah-marah. Tapi apa sih akar di balik fenomena tersebut? Fenomenanya orang nggak mau nurut. Tapi apa sih akar di balik fenomena tersebut? Jadi berusaha melihat tidak hanya di permukaannya saja. Jadi kalau kita mau belajar tentang mengenali emosi ini, kita harus tahu asalnya, ya, dari mana emosi-emosi itu muncul. Bukan sekedar fenomena yang di permukaan, tetapi kenapa, dari mana emosi itu muncul. Dan tadi yang berarti Bu Ellen maksudkan di kuadran 1 tadi tentang kesadaran diri. Betul. Jadi kesadaran diri ini benar-benar harus dikenali seseorang sedemikian rupa, karena ini jadi fondasi. Kalau enggak akan ganggu dengan interpersonal skill tadi, membangun hubungan yang baik. Jadi ada 4 kuadran atau 4 tingkatan kan tadi, yang paling rendah sampai paling tinggi. Nah, kesadaran diri ini juga cukup sulit ya Bu Ellen ya. Betul. Karena kadang kesadaran diri itu kan abstrak ya. Kadang kita menyadari diri kita, oh I'm fine, aku oke-oke aja. Tapi sebetulnya yang kita omongkan bahwa oh 90% aku aware diriku tuh gini. Tapi mungkin nanti kalau dilihat lebih jauh lagi, ditelisik lagi, digali, sesungguhnya awareness kita bisa jadi cuman di level 20 atau 30 kalau skor tertingginya 100 gitu ya Bu Ellen ya. Betul. Ya, betul. ini ada yang tanya, Bu Ellen boleh nambahin dulu, silahkan. Ya, betul, itu menjadi sesuatu yang abstrak, tapi ada skill yang bisa menolong untuk kita membangun kesadaran diri. Skill tersebut adalah yang kita sebut reflective thinking. Reflective thinking, oke. Ya, ketika seseorang mampu mengembangkan reflective thinking, dia akan lebih mampu untuk mengekspansi, memperbesar, memperluas kesadaran dirinya, karena dia reflektif, gitu ya. Reflektif itu kan bercermin, melihat lagi, gitu ya, melihat bayangan. Apa ya yang menyebabkan tadi saya bertindak demikian? Itu kan kemampuan berpikir yang abstrak, tingkat tinggi kita sebetulnya ya. Apa ya tadi yang menyebabkan ketika terjadi A, kok responnya seperti B, padahal niatnya nggak seperti itu. Jadi itu hal-hal yang membutuhkan reflective thinking. Nah, reflective thinking ini sekali lagi kalau kita bisa stimulasi dalam diri seseorang, anak-anak pun bisa distimulasi. Tentu tingkat pencapaian akan berbeda dengan orang dewasa. Tapi kalau itu bisa distimulasi sesuai dengan tahap perkembangannya, maka itu akan menolong untuk bisa membuat kemampuan kesadaran diri itu terus berkembang. Dan memang kita nggak akan mungkin bisa mencapai tingkat di mana kita sudah 100% di self-awareness. Karena pasti sampai dengan nanti kita berpulang, akan ada area-area yang tetap kita nggak aware. Reflective thinking itu apakah hanya ada di level self-awareness atau juga perlu di level-level yang lainnya? Reflective thinking itu juga perlu di level lainnya, tapi sangat foundational. Dan ketika itu ada, pasti dia akan berpengaruh terhadap level-level yang lainnya. Oke. Mungkin seseorang itu kadang perlu bantuan ya Bu Ellen ya. Kadang diri sendiri walaupun merenung, bertanya kepada diri sendiri, mengevaluasi diri, kadang kan ada tipikal orang yang memang, mohon maaf nih, intrapersonalnya rendah. Sehingga dia memerlukan bantuan dari orang lain,
Apakah betul begitu, Bu Ellen? Dan siapa Ten- orang-orang yang bisa membantu untuk dia bisa merefleksi lebih jauh? Oke, tentunya memang betul sekali tadi biasanya reflective thinking ini kaitannya dengan intrapersonal, kemampuan untuk melihat ke dalam diri. Nah, ketika seseorang intrapersonal skill-nya, itu skill sih sebenarnya. Kan kalau segala sesuatu yang namanya skill pasti kan bisa dilatih Ya. semua. Nah, kalau dia skill intrapersonalnya belum terlalu terstimulasi, ya memang akan sangat menolong bila ada orang-orang di sekitarnya yang bisa menolong dia untuk berproses secara reflektif. Dan biasanya proses secara reflektif ini akan terfasilitasi kalau dia menerima pertanyaan-pertanyaan. Karena pertanyaan itu justru yang akan menstimulasi kemampuan reflektif tadi. Kalau diberikannya pernyataan, itu udah terima jadi, dia udah nggak perlu berpikir lagi. Tapi dengan pertanyaan, proses reflektifnya itu akan terstimulasi. Nah, itu yang akan menolong sebenarnya, dan itu sangat-sangat mungkin dimulai sejak anak itu usianya sangat dini. Ya, memang nggak gampang ya. Kadang memang banyak orang itu nggak aware, nggak sadar kalau nggak ditunjukkan ini loh. Jadi kadang kan nggak bisa ya kesadaran itu menunggu datangnya wangsit atau hidayah, whatever lah. Ternyata itu harus dibangun dan dibantu oleh sosok-sosok. Mungkin kalau rekan kerja ya sahabat, teman, keluarga juga pasangan hidup, orang tua dan sebagainya ya. Oke, menarik sekali. Karena nih kita nggak mau ngomong lebih level yang lebih tinggi dulu kalau ininya aja nggak beres. Dan kesadaran diri ini nanti akan penting sekali dibangun pada anak-anak kita dan murid-murid kita. Gitu ya Bu Ellen. Sebelumnya kita mau jawab beberapa pertanyaan dulu ya. Kayaknya nih udah menarik nih, banyak yang tanya. Oke, saya sisir dari yang depan. Sebentar. Tentang seperti apa self-reflective. Tadi kayaknya sudah dijelaskan ya. Tentang self-reflective ya Bu ya. Juga bagaimana stimulus reflective thinking di pembelajaran PAUD secara, nanti ini kita ngomong tentang pendidikannya langsung ya. Tadi ada bagaimana berdamai dengan ini bentar. Atau yang keluar dulu deh. Bagaimana cara mengatasi dan mengelola emosi saat atasan sulit untuk diajak berubah menjadi lebih baik. Ya. Ini kita jam ini udah level yang lebih tinggi ya nih Bu Ellen ya. Mengatasi, mengelola emosi. Emosinya siapa? Emosi diri atau emosi pimpinan ini? Kalau Okay. emosi diri itu akan menjadi satu level sebenarnya di atas dari yang tadi self awareness. Ya. Nah, menarik sekali menurut saya pertanyaannya, karena ada suatu konteks di mana atasan ini yang saya tangkap ya, atasannya tidak mau berubah, dan karena atasannya tidak mau berubah, ini mempengaruhi emosi saya. Ya, betul. Konteksnya demikian. Nah, itu yang tadi saya singgung di awal. Salah satu komponen dari kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk bisa membedakan mana area-area atau hal-hal yang itu under kontrol saya, dan mana hal-hal itu yang di luar kontrol saya. Mungkin saya bisa pengaruhi, tapi tidak bisa saya kontrol. Dan kalau kita lihat lebih dalam, hal-hal yang benar-benar fully under control, itu sebenarnya sesungguh-sungguhnya adalah hal-hal yang terkait dengan diri kita. Perkataan kita bisa kontrol, mestinya. Kemudian pikiran kita, itu pun mestinya kita bisa kontrol. Tingkah laku kita, itu mestinya kita bisa kontrol. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan diri kita, itu fully under control. Tapi kalau kita mau jujur, itu pun kadang tidak selalu bisa kita kontrol. Begitu kita masuk ke orang lain, itu sebenarnya sudah di luar kontrol. Yang tadi saya bilang, even anak sendiri, itu tidak bisa kita kontrol. Cuma bisa kita pengaruhi. Semakin besar pengaruh kita, ya semakin besar kemungkinan dia akan mengikuti. Semakin kecil pengaruhnya, juga semakin kecil kemungkinan dia akan mengikuti. Tapi levelnya adalah di influence, kalau saya bilangnya. Itu bukan circle of control, itu adanya di circle of influence. By the way, ini konsep yang sangat
populer yang mengeluarkan adalah Stephen Covey. Stephen Covey itu dulu terkenal untuk Seven Habits, tapi sebenarnya ini juga part of dari itu gitu ya. Nah, jadi ketika kita mampu untuk menyadari, oh inilah area kontrol saya, dan ini semua yang lain-lain di luar ini sebenarnya di luar kontrol saya. Kalau saya punya kesadaran itu, saya akan bisa mengenali, jadi sepertinya saya berusaha mengontrol area yang di luar kontrol. Saya berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa saya kontrol. Jadi pertanyaannya tentu, balik lagi ke pertanyaannya. Pertanyaan yang saya perlu berikan kepada diri saya sendiri, apakah saya mau terus-menerus berusaha tanpa hasil? Karena benar-benar itu di luar kontrol. Dia mau berubah atau tidak berubah, keputusannya ada di dia. Kita cuma bisa mempengaruhi sekali lagi, tapi tidak bisa mengontrol. Apakah saya mau terus berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa saya kontrol sehingga emosi saya terganggu? Atau saya mau berdamai dengan situasi yang memang tidak bisa saya kontrol? Ada satu quote yang itu menurut saya tidak pernah lekang waktu. Itu mengatakan, itu teacher's prayer kalau nggak salah. Tuhan, berikanlah saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Berikanlah saya kebesaran hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, dan berilah saya kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Menurut saya itu key banget. Ketika saya bisa dengan bijak membedakan mana yang bisa saya ubah, mana yang tidak bisa saya ubah, mana yang under control, mana yang bukan under control, itu akan bisa menolong saya menentukan respon. Respon saya kalau untuk hal-hal yang tidak bisa diubah, ya saya harus terima, namanya juga di luar kontrol. Tapi kalau untuk hal-hal yang bisa saya ubah, saya perlu keberanian. Dan it takes a lot of courage, butuh keberanian yang besar loh untuk mengubah diri. Untuk keluar dari comfort zone itu bukan sesuatu yang nyaman, dan sekali lagi itu sesuatu yang butuh keberanian untuk keluar dari comfort zone. Tapi itulah area yang justru under control, tapi seringkali kita nggak mau lihat itu. Kita maunya keluar. Dia yang harus berubah, tapi nggak fokus ke area kontrol kita. Jadi intinya pertanyaan dari Ibu Erni 7883 tadi, ya kalau orang lain tidak bisa kita ubah dan bahkan mempengaruhi aja nggak bisa, ya akhirnya kita harus berdamai dengan diri kita, menerima kondisi ini, merilis emosi-emosi negatif di dalam diri kita. Itu kita menjadi memiliki emosi yang baik, yang sehat, gitu ya Bu Ellen ya. Oke. Yes, betul. Kemudian kayaknya yang tadi di atasnya juga, oh Miss Ellen tolong ulang quote-nya. Ini dari Ririn Riko. Tuhan ya, berikan keberanian untuk hal-hal yang untuk bisa mengubah, saya ubah. Ya, berikan keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Berikan saya kebesaran hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Dan berikan saya kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Keduanya itu artinya mana yang bisa saya ubah, mana yang tidak bisa saya ubah. Karena perlu respon yang berbeda di antara dua ini. Ya, sudah diulang ya Bu ya. Jadi kita minta agar kita berani untuk mengubah sesuatu yang bisa kita ubah. Kalau tidak bisa kita ubah, maka kita minta kebesaran hati untuk bisa menerima yang tidak bisa kita ubah. Dan tidak, kalau bisa yang paling, kondisi yang paling buruk adalah kita diberikan kebijaksanaan. Maksudnya untuk bisa membedakan yang mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan juga, ini pertanyaannya banyak banget nih. Apakah orang dengan tipe introvert ada kaitannya dengan pengelolaan diri? Nah, ini berarti masalah kepribadian dihubungkan dengan self management. Karena ini juga ada hubungannya dengan ini ya Bu Ellen ya. Kalau kita lihat kan ada EQ. Ini kan ada EQ, ada IQ, ada personality. Personality itu kan kepribadian nih. Nah, kepribadian ini kan berhubungan dengan pengelolaan diri, berhubungan dengan tadi yang di atas, di otak kita, termasuk nanti executive function yang akan kita bahas itu bagian dari IQ. Coba mungkin Bu Ellen bisa menerangkan 3 circle ini antara EQ, IQ, dan personality, kepribadian. Termasuk tadi tipe introvert atau whatever.
Oke, ya, memang introvert ataupun extrovert kan biasanya itu yang menjadi dikotomi ya, introvert atau extrovert. Itu adalah bagian dari pengkategorian di dalam, betul kata Bu Yuli, di dalam jenis kepribadian. Nah, tapi sesungguhnya yang membedakan seseorang itu untuk bisa dikategorikan dia introvert ataukah dia extrovert bukan oh kalau dia pemalu, dia pendiam itu berarti pasti introvert, belum tentu juga. Introvert itu ketika dia berada di lingkungan yang dia nyaman, dia bisa cukup banyak berbicara dan cukup talkative kalau dia merasa nyaman. Tapi kalau ekstrovert mungkin dia akan lebih luas circle-nya. Yang membedakan itu adalah bagaimana seseorang mendapatkan energi. Itu yang membuat seseorang masuk ke dalam kategori ekstrovert atau introvert. Ketika dia dikategorikan introvert, artinya dia mendapatkan energi, dia akan recharge kalau dia melakukan hal-hal yang sendiri, ya, entah baca buku sendiri, jalan-jalan sendiri, apalah. Dengan demikian dia recharge. Tapi kalau yang ekstrovert, kalau dia sendiri, dia malah makin low bat biasanya. Dia butuh berinteraksi dengan orang-orang. Kebalikannya yang introvert ketika berinteraksi, dia makin low bat. Jadi di dalam dunia psikologi yang membedakan itu adalah bagaimana cara orang mendapatkan energi. Bukan apakah dia pendiam atau tidak, dia pemalu atau tidak. Itu yang seringkali salah kaprah biasanya di kalangan umum. Orang introvert cukup banyak yang berani berbicara di depan 2.000 orang. Karena sekali lagi introvert itu tidak bicara tentang keberanian berbicara di publik, tapi itu berbicara tentang bagaimana seseorang recharge, memberikan energi. Nah, tentunya kalau kita kaitkan ini dengan kecerdasan emosi, tentu berkaitan. Kaitannya adalah di masing-masing jenis kepribadian, mau dia introvert atau dia extrovert, mau dia terstruktur atau tidak terstruktur, gitu ya. Apapun jenis kepribadian yang kita pakai secara pengkategorian, masing-masing kategori itu pasti punya potensi kecerdasan emosi yang awal itu cukup besar dan ada juga punya kelemahan kecerdasan emosi yang dia perlu terus perbaiki. Setiap jenis kepribadian punya hal tersebut, cuma memang bagiannya beda-beda. Kayak tadi kalau contoh singkatnya balik ke introvert dan extrovert, orang introvert kemampuan reflective thinking biasanya akan lebih mudah terstimulasi untuk orang introvert. Kalau orang extrovert itu menjadi sesuatu yang memang perlu lebih banyak berlatih. Tapi kalau orang introvert, untuk dia bisa memulai percakapan, itu dia perlu berlatih. Bukannya nggak bisa, bisa asal dilatih. Tapi orang ekstrovert itu sepertinya menjadi bakat natural yang akan muncul dengan sendirinya. Karena memang disitulah dia mericharge energinya. Jadi balik lagi, setiap jenis kepribadian punya potensi high, kita sebutnya potensi untuk mencapai high emotional intelligence, tapi punya juga challenges untuk bisa mencapai high emotional intelligence. Apapun jenis kepribadian, cuma memang bagiannya akan beda-beda. Nah, justru yang perlu kita lakukan adalah mengenali saya ini tipenya seperti apa, sehingga potensi saya untuk kecerdasan emosi itu ada di mana, dan challenge saya ada di mana, sehingga saya tahu bagaimana saya harus meresponi diri saya, bagaimana saya mau mengembangkan diri saya, dan juga kaitannya kalau ke anak-anak tentu juga serupa dengan itu. Oke. Jadi kembali lagi ke kesadaran diri lagi, ya kan? Betul. Padahal kita belum naik ke level yang keempat loh Bu Ellen. Ini kita masih ngomong di fokus di kesadaran diri dulu, dan ini pun kayaknya belum tuntas ya. Betapa penting banget untuk kita bisa kenal kepribadian kita, bukan sekedar kenal emosi ya. Ini tadi kan berbeda lagi, mengenali emosi dengan mengenali kepribadian kita, tetapi berkaitan karena tadi kan ada hubungannya dengan bagaimana kita itu orang mendapatkan energi gitu ya. Emosi itu kan memberikan energi, bener nggak sih Bu Ellen? Betul. Emosi, ya bayangkan manusia kalau nggak punya emosi itu kan kayak patung ya. Dan emosi setiap orang berbeda-beda. Kayak Bu Ellen dengan saya ini kan gayanya kelihatan. Emosi saya kan memang lebih ekstrovert ya. Oke. Tapi itu yang cara orang memperoleh energi, dan itu nanti perlu untuk dikenali sekaligus potensi kita ini apa, tantangan kita apa sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Oke.
kita mau masuk ini dulu sebelum nanti menjawab pertanyaan lagi yang banyak banget, karena ini memang hubungannya dengan diri kita, dengan anak. Topik ini memang cukup seru karena organik melekat dengan diri kita. Bahkan sering kita abaikan masalah-masalah ini karena ya tadi saya bilang kita terlalu fokus yang di luar, kita nggak membangun diri kita, apalagi di fondasi yang fundamental. Saya bilang fondasi yang fundamental, artinya nggak bisa ditawar, harus kita mengenali diri kita, aware tentang kita ini siapa, supaya nanti kita bisa masuk ke kuadran yang berikutnya adalah mengelola diri. Karena kalau nggak mengenali diri, mana mungkin kita bisa mengenali diri, terus mengelola. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal atau memahami orang lain. Baru kemudian akhirnya membangun hubungan yang baik. Makanya banyak orang hubungannya rusak. Mertua dengan menantu, suami dengan istri, orang tua dengan anak, keluarga dengan tetangga, persahabatan di lingkungan kerja, dan banyak hal itu ujung-ujungnya ya Bu Ellen ya, fondasinya tadi di self awareness tadi, kesadaran diri yang selama ini kurang digali, kurang diajarkan, kurang dilatih, kurang dibangun. Dan perlu nggak sih Bu Ellen, sebaiknya kapan membangun ini kesadaran diri? Seberapa urgent atau seberapa penting membangun kesadaran diri ini? Ini kita masih nomor 1 dulu. Kapan Bu? Supaya nanti kita bisa masuk ke pendidikan ya. Oke, silakan Bu Ellen. Ya, jadi kalau kita ngomongnya membangun kesadaran diri, itu menjadi sesuatu yang sebenarnya kalau kita ngomongnya pendekatan yang holistik, kita beberapa waktu lalu ngomong tentang pendekatan yang holistik ya. Ya. Kalau kita ngomongnya adalah pendekatan yang holistik, bukan pendekatan yang timpang cuma ke salah satu bidang, misalnya hanya ke bidang IQ saja, maka itu akan menjadi sesuatu yang memang bersama-sama kita stimulasi dari awal, dari sejak dini. Ya. Dan itu sesuatu yang sangat bisa tentunya kalau disesuaikan dengan tahap perkembangan masing-masing, sesuatu yang sangat bisa distimulasi sejak anak itu usianya masih sangat dini. Jadi kalau ditanya seberapa penting, menurut saya penting sekali, karena kan saya selalu meyakini tujuan pendidikan itu seharusnya adalah membangun manusia seutuhnya. Bukan cuma manusia yang kuat di satu bidang tapi lemah di bidang yang lain, tapi benar-benar tujuan pendidikan itu seharusnya membangun manusia seutuhnya. Dan kalau kita visinya ke sana, tentu style pendidikan kita, filosofi pendidikan kita akan sangat berbeda. Di mana kita memang ya holistik pendekatannya, karena kita fokusnya adalah manusia yang seutuhnya. Jadi kalau kita sekali lagi berpegang ke sana, maka ini menjadi sesuatu yang akan kita bawa sejak dia dari usia dini. Ya, jadi membangun manusia seutuhnya itu memang harus dimulai dari dalam diri kita, dari ya tadi dari emosi, supaya nanti yang lain-lainnya itu juga bisa berkembang ya. Saya memang pernah mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang di masa dewasanya itu banyak mengalami kegagalan, ya dia nggak bisa berkembang secara utuh. Mau dikatakan pinternya kayak apa, seorang profesor yang hebat, tetapi ketika ada dimensi-dimensi emosi yang masih berlubang, bercelah, itu cukup akan mengganggu hubungan dengan orang lain dan kadang bisa menghambat keberhasilan seseorang. Bu Ellen tadi ada yang tanya Bu Ellen, mohon dijelaskan skill-skill untuk membangun self-awareness selain refleksi dari Ibu Marta Susan. Ya, tadi memang baru ngomong tentang refleksi. Apalagi yang bisa digunakan untuk membangun self-awareness ini? Untuk kita dan nantinya untuk anak-anak juga ya? Ya, sebenarnya ada satu lagi yang cukup konkret sebenarnya kalau kita mau praktekkan gitu ya. Kalau tadi reflektif kan lebih terasanya mungkin lebih abstrak. Di dalam self aware, karena awareness itu kan sebenarnya satu bidang yang saya bilangnya kayak Pandora box gitu ya. Pandora box tuh ketika dibuka tuh muncul lagi sesuatu yang besar lagi gitu. Even dia partos, tapi ketika kita mau dalami kayaknya menjadi sesuatu yang lebih luas lagi. Nah, di dalam self awareness itu ada yang namanya sensory awareness.
Itu karena Hmm. self itu kan balik lagi, self itu kan utuh. Self itu ya keseluruhan self ini, Ya, ya nggak kita ngomong self awareness itu nggak cuma soal emosi, emosi itu butuh self awareness. Tapi kalau kita ngomongnya self awareness itu jauh lebih luas dibandingkan sekedar emotional betul, awareness. betul. Jadi termasuk di dalamnya adalah sensory awareness. Orang-orang yang punya sensory awareness yang baik itu biasanya kemampuan untuk bisa reflektif, untuk bisa punya self awareness itu juga biasanya akan jauh lebih baik. Karena terutama di kehidupan modern ini, kita itu saya sebutnya deprived apa ya, banyak kehilangan dari kemampuan awareness kita terhadap sensori untuk bisa sekedar menutup mata dan kemudian merasakan, karena mata ini sebenarnya adalah stimulan yang paling besar buat otak, terstimulasi kalau kita ngomongnya gelombang otak ya, untuk masuk ke gelombang beta. Jadi kalau kita tutup mata itu biasanya akan memudahkan kita untuk lebih cepat masuk ke alfa-alfa yang relax tapi fokus gitu ya, relax tapi fokus. Dan kalau kita menutup mata, kita biasanya akan bisa lebih kuat membangun sensory awareness. Ini practical things lah ya, membangun sensory awareness kita. Berusaha mendengar. Um, saya karena pandemi sekarang kan terpaksa banyak di rumah. Jadi saya salah satu yang saya lakukan adalah saya mau melatih meningkatkan lagi sensory awareness saya. Ya ada waktu-waktu yang sengaja saya sebutnya sit spot. Jadi tempat saya duduk tapi ya di situ-situ aja, saya nggak pindah-pindah. Kemudian satu tempatan saya berusaha mengenali dunia sekitar dengan sensori saya. Mendengar, merasakan angin, merasakan suhu, kemudian smell, itu sensory awareness. Dan saya sejak melakukan itu, saya menyadari banyak hal yang ternyata saya miss terhadap dunia saya. Bahwa ternyata dengan duduk di situ aja saya baru aware, kayaknya ada 3 jenis burung nih yang suka berkeliaran di sini. Karena kok suaranya beda gitu ya. Oke. Dan ketika hujan, saya duduk di sit spot saya, itu saya bisa mengenali. Oke, jadi ternyata air itu kalau kena batu, dengan kena daun, dengan kena tanah, sepertinya suaranya beda. Saya mulai bisa menangkap perbedaan-perbedaan tersebut. Dan saya mulai bisa merasakan menangkap suhu dengan kulit. Hari ini lebih warm. Yang kemarin itu kayaknya lebih cool. Itu benar-benar menolong untuk bisa membangun self-awareness sebenarnya. Ya, menarik Bu Ellen, betul. Sensory awareness itu kan hubungannya dengan penginderaan. Dan penginderaan ini kan kadang kita sendiri itu nggak pedulikan gitu loh. Kayak tadi Bu Ellen merasakan suara burung, ya, suhu dengan kulit dan sebagainya. Kadang saya juga menikmati aroma tanah yang terkena hujan, kemudian bunyi titik-titik air hujan yang turun, ternyata itu kadang berirama. Ya, ketika kita menikmati itu dan semua lingkungan kita, indera kita tuh benar-benar kita kita gunakan, kita asah, maka kepekaan yang akan muncul, kepekaan terhadap alam, kepekaan terhadap diri, dan saya pikir kalau itu kita miliki, kita juga akan punya kepekaan terhadap sosial. Yes, betul. Intuisi kita juga akan makin tajam. Yes. Itu yang sekarang sering dengar istilah dengan mindfulness, ya Bu Ellen ya. Yes, betul sekali. Mindfulness. Jadi kesadaran diri kita untuk semakin diangkat, sadar akan diri kita di space, dan juga dengan hubungannya dengan orang lain. Dan ini topik yang menarik sekali. Kemudian ini Bu Ellen, saya pernah mendengar dari TED Talk, orang-orang yang tadi kayak lebih banyak merenungi diri dalam arti positif, kemudian bersyukur untuk alam yang indah ini, bersyukur untuk kondisi sekarang walaupun kita tampaknya di penjara tanda petik, tetapi kita bisa menemukan surga di dalam penjara tadi. Itu ketika dibandingkan dengan orang yang suka mengeluh, ternyata kondisi otaknya itu berbeda. Jadi Yes. sel neuron
jaringan sel syaraf itu semakin subur pada orang-orang yang tadi bisa bersyukur, lebih empati pada orang lain, ya termasuk tadi menerima diri, bla 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 bla. Intinya orang yang punya EQ tinggi itu kondisi syarafnya lebih sehat. Banyak syaraf-syaraf baru yang terubus, yang tumbuh. Tapi ketika kita ngomel, kita bersyukur, kita marah-marah, kita nggak bisa mengelola emosi kita, kecenderungannya justru bisa syaraf-syaraf kita itu mengalami kerusakan. Jadi ada perbedaan di situ. Gitu ya Bu Ellen ya, betul nggak itu? Sangat betul, dan itu sebenarnya sangat scientific. Maksudnya itu bukan sesuatu yang metafisik gitu ya, tapi itu sesuatu yang sangat ilmiah. Kalau kita masuk ke neuroscience, kan kita tahu otak itu punya beberapa gelombang. Yang selalu kita sasar kan namanya alpha. Alpha itu kan adalah gelombang otak. Ya, dia disebutnya relax tapi fokus, konsentrasi gitu ya. Dan ketika orang berada di alpha, itu adalah kondisi di mana orang itu paling cepat belajar. Otak itu paling cepat menyerap. Dan alpha itu nggak mungkin ketika alpha itu terjadi kalau tadi kita tenang, kita bersyukur, kita relax. Itu kita lebih mudah, itu lebih dekat ke alpha dibandingkan kita stres, kita marah-marah, itu jauh dari alpha. Jadi kaitannya sangat jelas sebenarnya secara ilmiah. Ya, jadi betapa pentingnya kita mengolah emosi kita supaya kita juga kondisi gelombangnya alfa. Ya, kalau beta itu kan lebih hiperaktif ya kan, dan itu tidak menguntungkan kita. Oke, Bapak dan Ibu mungkin sebentar lagi 3 menit lagi kita akan putus. Nanti tapi kita akan tetap sambung ya, kalau kita putus langsung gabung lagi. Kita akan masuk ke poin berikutnya, pendidikan seperti apa yang bisa mengembangkan EQ. Tadi kan kita bilang bahwa melihat EQ ini penting, walaupun kita masih ngomong di tahap awal kesadaran diri dulu ya, karena ini fondasi, jangan sampai kita ngomong yang tinggi-tinggi, tapi yang bawah nggak kita bahas. Ini kan harus kita ajarkan ini, orang tua ngajarkan kepada anaknya, guru harus diajarkan kepada pendidikan. Dan menurut saya pendidikan kecerdasan emosi ini tidak hanya pada level yang anak usia dini, tetapi sampai level SD, SMP, sampai SMA pun masih perlu. Kenapa? Karena saya pikir kalau orang nggak punya kecerdasan emosi ini kan lebih sulit untuk mengambil keputusan ya. Dia akan sulit juga untuk bisa berpikir kritis. Karena tadi Bu Ellen bilang semuanya itu harus dilandasi di fondasi tadi. Kalau ini nggak tuntas pasti hal-hal yang sifatnya nanti kognitif termasuk nanti eksekutif function itu nggak akan berfungsi. Jadi dan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kreativitas, kemudian pengambilan keputusan itu kan terjadi seumur hidup kita, bukan hanya pada anak usia dini, bahkan sampai sebuah keluarga, bahkan kakek nenek pun masih memerlukannya. Nah, pendidikan seperti apa yang mengembangkan EQ, kita akan bahas itu. Saya memiliki beberapa pandangan, nanti Bu Ellen bisa nambahkan ya, karena Bu Ellen mungkin lebih pakar di bidang sosial emosional, kalau saya kan mungkin di bidang pendidikan. Nah, kalau menurut saya yang nomor 1 ya tadi, mengenali emosi. Nah, mengenali emosi itu kan basic. Mengenali emosi tidak hanya pada usia dini, tapi usia selanjutnya. Nah, gimana cara mengenali emosi dan fungsinya? Anak-anak tuh perlu ngerti loh, ini loh yang namanya sedih. Jadi rasa sedih itu jangan ditimbun, nggak boleh sedih. Nanti kalau sedih dosa. Kadang kan orang pakai shortcut aja, nggak mau mengajak anak untuk membicarakan sedih itu apa. Marah, oh kamu marah. Oh, seperti itu kalau marah, matanya, tangannya, mukanya. Nah, marah itu pada titik tertentu perlu. Kalau bla 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 bla. Jadi mengenali emosi dan fungsinya. Jadi kalau nggak kenal, mana mungkin kita bisa mengelolanya. Jadi kenal dulu, kenal itu kan harus berinteraksi secara intensif ya dengan emosi itu ya, sedih, marah, takut, ya, fear,
kemudian apalagi khawatir. Nah, jadi setelah mengenali emosi, kalau untuk pendidikan bisa lewat cerita, storytelling yang menceritakan tentang oh ini loh anak yang sedih. Jadi dikenalkan oh ini marah, ini kecewa dan seterusnya. Karena kan bagi anak-anak itu abstrak ya kecewa. Walaupun SD pun juga perlu tahu kecewa di usia SD itu seperti apa. Karena